Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan belum ada langkah konkret terkait redenominasi rupiah. Pernyataan itu menanggapi munculnya wacana redenominasi yang membuat nilai Rp1.000 menjadi Rp1. Wacana mengubah Rp1.000 menjadi Rp1 kembali mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025 sampai 2029. PMK tersebut ditetapkan pada 10 Oktober tahun 2025 dan diundangkan pada 3 November tahun 2025. Salah satu poin dalam regulasi itu memuat rencana penyusunan RUU tentang perubahan harga Rp1 yang ditargetkan rampung pada 2026 atau ke 2027. Prasetyo menegaskan, penyederhanaan Rp1.000 jadi Rp1 masih sangat jauh untuk dilakukan. Redenominasi adalah pemangkasan atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa memengaruhi nilai tukarnya yang dilakukan saat kondisi ekonomi sedang stabil atau sehat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau redenominasi. Nantinya uang pecahan Rp1.000 akan diubah menjadi Rp1. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau yang dikenal dengan kebijakan mengubah Rp1 menjadi Rp1. Rencana ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025-2029. Kini pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi. Aturan itu ditargetkan rampung pada tahun 2027 mendatang. Redenominasi adalah pemangkasan atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa memengaruhi nilai tukarnya yang dilakukan saat kondisi ekonomi sedang stabil atau sehat. Contohnya, uang pecahan Rp1.000 diubah menjadi Rp1. Adapun tujuan redenominasi adalah untuk efisiensi perekonomian nasional, menjaga stabilitas nilai rupiah agar daya beli masyarakat terjaga, dan meningkatkan kredibilitas mata uang rupiah di mata dunia. Rencana redenominasi rupiah sebetulnya telah lama bergulir sejak 2013 lalu. Rencananya 3 angka 0 dalam mata uang rupiah akan dihilangkan. Dia diskusi dengan timbalannya. Saya pikir kita pasti perbankan yang lihat, yang menilai kan rate-nya profitable apa enggak, karena mereka base-nya profesional kan. Ada betulnya juga sedikit, karena kan sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur supaya ekonomi sekitar itu mungkin dikembangkan ke depan. Jadi enggak ada betulnya. Pak, Kopdes ada yang kesusahan untuk akses dana setelah ada PMK Pasda itu gimana Pak? Ya? Ada beberapa dari Menteri Koperasi bilang Kopdes masih kesusahan mengakses pendanaan dari Himbara Pak. Bukan dari saya, kan dari Himbaranya. Saya nggak tahu seperti apa, harusnya dia diskusi dengan Himbaranya. Saya pikir kita pasti perbankan yang lihat, yang menilai kan rate-nya profitable apa enggak, karena mereka base-nya profesional kan, komersial dan profesional. Jadi saya nggak tahu seperti apa masalahnya, tapi nanti harusnya kalau seminggu nggak jalan saya ketemu mereka deh. Pak Purbaya usul uang sitaan 13 dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 20 triliun untuk PDP. Nggak boleh kan? Pak yang soal PPN 8% gimana Pak? Masuk lalu. Pak PPN 8% tadi gimana Pak? Pak soal PPN 8%. PPN 8% Pak. Pak kamera Pak.
Pak, boleh lihat kamera Pak? Buat saya yang berbohongan, pokoknya sebelum saya tadi udah. Penyerapan sama BTN udah gimana Pak? Pak, PPN 8% Pak. Oke, makasih ya. Ada betulnya juga sedikit karena kan dulu sebetulnya ada misi regional development juga Pak. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur bus supaya ekonomi sekitar itu mungkin dikembangkan ke depan. Jadi enggak ada betulnya. Pak, Kopdes ada yang kesusahan untuk akses dana setelah ada PMK Pasda itu gimana Pak? Ada beberapa dari Menteri Koperasi bilang Kopdes masih kesusahan mengakses pendanaan dari Himbara Pak. Bukan dari saya kan dari Himbaranya. Saya nggak tahu seperti apa harusnya dia diskusi dengan Himbaranya. Saya pikir kita pasti perbankan yang lihat yang menilai kan proyeknya profitable apa enggak, karena mereka base-nya profesional kan, komersial dan profesional. Jadi saya nggak tahu seperti apa masalahnya, tapi nanti harusnya kalau seminggu nggak jalan saya ketemu mereka deh. Pak Purbaya usul uang sitaan 13 gitu Pak Prabowo untuk RPDP seperti apa Pak? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah untuk dimasukin untuk PDP. Nggak boleh kan. Pak, yang soal PPN 8% Pak gimana Pak? Mau sekolah loh. Pak, PPN 8% tadi gimana Pak? Pak, soal PPN 8%. PPN 8% Pak. Pak, kamera Pak? Pak, boleh lihat kamera Pak? Buat saya yang berbohongan, pokoknya sebelum saya tadi udah. Penyerapan sama BTN udah gimana Pak? Pak, PPN 8% Pak. Oke, makasih ya. Ini mah nggak ada isinya. Nggak ada isinya yang kecil. Jadi Cortex itu ada beberapa layer rupanya yang bisa kita perbaiki ya. Untuk software yang bisa dikendalikan langsung oleh tenaga dari Indonesia, kita sudah perbaiki. Cuman ternyata masih ada bagian-bagian yang terikat kontrak dengan pihak LG, di mana kita belum dikasih akses ke sana karena mereka masih ngerjakan itu. Itu baru Desember baru dikasih kita yang itu ya. Tapi yang bisa ditangani kita sudah kita perbaiki semaksimal mungkin. Kelihatannya sudah semakin cepat sekarang Cortex-nya, walaupun masih ada kesalahan sedikit di sana sini. Jadi kasuistik sekali kesalahannya, bukan general kata teman-teman saya sih yang di Cortex. Tapi tadi saya suruh cek teman saya di luar, dalam 5 menit, dalam 10 menit lah, dia bisa nemuin kesalahan di mana ada error, artinya masih belum sempurna. Tapi kalau kita lihat, mana lihat nih, aduh, handphone lu bagus, gede lu ya. Layarnya gede nih. Gua kecil. Jadi ada beberapa layer yang di upper layer ya. Itu beberapa efek kritis seperti sering time out, tidak bisa login, setelah login bisa melanjutkan setelah login tidak bisa melanjutkan pekerjaan karena di dalamnya terjadi time out. Itu penyebabnya internet link Telkom yang core-nya berantakan. Jika pengguna mendapatkan jalur via Telkom, mostly time out berdasarkan hasil trace-nya ya. Status fix. Telkom di take out, sementara traffic diteruskan via lintas ARTA. Mungkin itu nggak boleh kayak Telkomnya marah-marah ya.